Salam sehat, salam berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang norma dan keadilan, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu mentaati norma yang berlaku. Tentu anak-anak, ketaatan ini yang paling utama mulai dari ketaatan dalam keluarga. Hormati bapak ibu, bersaudara, kakak adik yang lain. Jadi nilai-nilai itu akan terbawa dalam pergaulan kita. Jadi bapak mama di rumah kalau memberi arahan pada anak-anak, jangan anak-anak merasa bahwa itu adalah keterpaksaan atau bapak mama marah. Tidak. Jadi itu tidak pernah ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Jadi anak-anak harus memahami itu secara baik. Baik, kita lanjutkan. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa atau takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan yang akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Kalian lihat gambar ini. Jadi parkir juga tidak sembarang. Kalian apalagi di saat-saat corona seperti ini, ketaatan akan sikap sehat, cuci tangan, pakai masker. Kalau bapak mama atau saudara yang lain mau keluar tidak pakai masker, kalianlah yang mengingatkan. Ya, itu merupakan bagian daripada ketaatan kita terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, kita lanjutkan. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di situ muncul kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita, jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Kalian lihat budaya malu, budaya tertib, budaya bersih. Kalian bisa lihat budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya malu datang terlambat ke sekolah. Budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian
sesuai dengan nomor antrean. Budaya bersih, sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya yaitu tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Kira budaya bersih, budaya tertib, budaya malu ini merupakan bagian dari hidup kita. Apalagi kalian yang punya masa depan yang baik, ya, kalau kalian membawa ini hal-hal budaya malu, budaya tertib, budaya bersih, kalian akan menjadi manusia-manusia yang baik, manusia yang punya masa depan. Karena Pak yakin pintar saja tidak cukup, atau hebat saja tidak cukup, harus orang hebat, orang pintar tapi tidak punya budaya malu, tidak ada guna juga dicemooh orang. Atau orang pintar tidak punya budaya tertib, juga tidak baik. Nah, kalian yang punya masa depan besok-besok jadi polisi, tentara, wali kota misalnya, menteri, ya siapa tahu ya, Tuhan itu ajaib. Kalian membiasakan budaya malu, budaya tertib, budaya bersih, kalian akan menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Terima kasih. Kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah. Kita lihat misalnya faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Faktor lingkungan, faktor pribadi itu ya diri sendiri. Kalau faktor lingkungan itu dalam pergaulan kalian. Nah, kita lanjutkan. Faktor lingkungan itu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Tapi menurut Pak, kalian ini adalah anak-anak yang hebat di kemudian hari apabila kalian dalam lingkungan kalian, biar kalian orang biasa-biasa saja, tapi kalau kalian tadi punya budaya malu, budaya sopan santun, kalian akan menjadi orang hebat. Karena banyak pemimpin-pemimpin bukan juga lahir dari orang-orang tua yang hebat atau orang-orang tua yang pegawai, orang-orang tua yang kaya. Justru mereka dari orang-orang tua yang biasa-biasa saja, tapi memang mereka punya sifat pribadi yang baik, sehingga Tuhan itu memberi berkat. Baik, kita lanjutkan. Dalam kehidupan masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan perguruan sekolah, organisasi, atau negara. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan atau penyebaran informasi. Selanjutnya, aturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Kalian bisa lihat tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah ditaati. Nah, kalau kalian baca baik-baik, karena mau membuat aturan
Cuma harus diketahui, misalnya bapak di rumah bikin aturan anak perempuan tidak boleh keluar sampai jam 8 atau jam 9 malam, harus pulang itu di jam 8 malam, tidak boleh jam 9. Nah, aturan itu harus diberitahu bapak kepada anaknya sehingga anaknya tahu. Kalau bapak bikin peraturan sendiri tanpa diketahui anak, ya nanti terjadi miskomunikasi. Misalnya bapak bilang, kenapa pulang jam begini? Bapak mau pulang jam 8, kenapa pulang jam 9? Ya bapak sama pernah kasih tahu. Nah, ya kira-kira begitulah. Kalau bapak kasih tahu berarti harus ditaati. Kira-kira contoh seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Pada saat sekolah membuat aturan baru, tentunya akan diberitahukan kepada semua peserta didik. Hal itu dapat dilakukan oleh guru saat upacara bendera, dipajang di papan informasi atau melalui surat edaran. Nah, itu kalian lihat. Setelah itu kalian mengakui bahwa aturan tersebut mengikat seluruh peserta didik dan menyepakati aturan tersebut. Apabila aturan yang dibuat memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan orang lain, kalian akan menghargai aturan tersebut. Pada akhirnya kalian akan mentaati aturan tersebut dengan kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Inilah proses bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat dengan kesadaran. Nah, itu Pak kasih contoh tata tertib sekolah. Tentu kalian misalnya baru masuk SMP Negeri 1 Kupang, kalian diberitahu ini loh aturan-aturannya, ini loh hal-hal yang harus kalian lihat dan baca dan taati, supaya semua kalian peserta didik atau anak-anak murid baru bisa mentaati itu. Nah, kira-kira ini contoh. Baik, kita teruskan. Perilaku sesuai norma dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Nah, satu, misalnya mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya SMP pakai putih biru, jangan kalian datang dengan baju batik, misalnya celana hitam, misalnya itu kan tidak sesuai. Nah, kira-kira begitu. Atau yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Nah, 3, C, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. D, mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. Nah, ini juga mungkin D ini dalam keadaan COVID sekarang ini mungkin tidak terlalu perlu, tapi kalian bisa menghormati guru melalui mungkin salam dari jauh atau apa, tidak perlu kita mencium tangan, tapi mungkin di saat-saat biasa tidak ada COVID mungkin boleh ini dilakukan. Baik, kita teruskan. Melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas, mengerjakan ulangan dengan jujur. Baik, kita teruskan. Nah, kalian lihat gambar ini, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah, misalnya menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, ya, kalau hari Minggu ke gereja, kalau hari Jumat mungkin ke masjid. Nah, kalau yang Muslim sore, anak-anak di sore-sore mungkin membaca Quran. Nah, itu merupakan bagian daripada kewajiban kita sebagai umat beragama, menyenangkan hati Tuhan yang Maha Kuasa dengan hal-hal seperti itu. Kalau mungkin ini hari Minggu anak-anak bisa ke sekolah minggu, itu merupakan bagian daripada kewajiban kita. Kita lanjutkan. C, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Misalnya kalian bantu bapak cuci piring, menyapu, itu dengan ikhlas. Jangan bangun tidur habis tidak kasih bersih tempat tidur, seenaknya jalan atau langsung kemana-mana, itu juga tidak baik. Nah, kita lanjutkan. D, mentaati peraturan rumah
yang telah disepakati oleh keluarga. Itu yang seperti tadi Pak contohkan, Bapak, nah kalian anak perempuan, anak laki-laki harus ini bagaimana, nah itu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga ini, ya misalnya kalian menyapu, mencuci, tapi tidak lupa juga untuk duduk di meja makan bersama bapak mama. Mungkin ada hal-hal yang kalian tidak tidak suka, kalian bisa menceritakan itu kepada bapak dan mama biar menjadi pengetahuan bapak mama untuk cari jalan keluarnya bagaimana. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Nah, kalian lihat contoh gambar ini, gotong royong, tolong menolong. Nah, itu kalian bisa lihat, mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Nah, B, saling menghargai dan tolong menolong, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Kira-kira itu di lingkungan masyarakat. Dan nanti kalau Pak ulangan Pak tanya perilaku norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat, ya kira-kira seperti A, B, C, D, dan E ini. Kita lanjutkan. Rangkuman, kita akan rangkuman dari semua. Norma adalah kaidah atau aturan kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah aturan yang berlaku dalam masyarakat: norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Lihat rangkuman selanjutnya. Negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berikut, keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Yang berikut, untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu kira-kira rangkuman kita. Tidak ada tugas dalam minggu ini. Kalian hanya siap diri belajar untuk mungkin minggu depan kita ulangan atau Pak akan memberi tugas. Baik, terima kasih. Salam sehat. Pak berharap anak-anak dalam keadaan sehat, bapak mama dan seisi rumah juga dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Terima kasih.